Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku di Momoy Borneo Fishing. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu kita udah eh, pergi mancing ya. Sesuai janji aku, kita udah wild fishing. Kita mancing di muara waktu itu dan alhamdulillah untuk hasilnya lumayan lah ya untuk aktivitas mancing di muara. Memang beberapa faktor mempengaruhi ya teman-teman, beberapa faktor mempengaruhi, diantaranya adalah arus air yang waktu itu cukup besar. Kita mancing waktu itu di Sorong 4 ya, Sorong 4 paginya, dan sore pasti udah masuk Sorong 5. Terus apa, kondisi air juga terlalu, di awal kita dapat kondisi air yang terlalu bening ya teman-teman, terlalu terang, dan itu untuk di muara kurang bagus. Ditambah lagi dengan eh, kondisi air di waktu pagi hari itu cukup dingin, jadi agak lambat makan ikannya, aktivitas makan ikannya lambat. Cuma ya alhamdulillah, namanya rezeki ya, tetap kita masih dapat sambaran di agak siangan. Dan ada hal yang cukup menarik ya bagi aku di video aku sebelumnya. Untuk teman-teman yang belum sempat nonton ya videonya, ini aku cantumin di atas, jadi klik aja di atas. Nah, di situ aku ada sebutin, beberapa kali aku sebutin ada awas, hati-hati ikan berbahaya, uh, pinggirin, bawa sini, nanti kalau kena itu bisa demam, bahkan bisa menimbulkan kematian. Dan itu aku nggak lagi bercanda ya teman-teman, itu memang ada. Kita yang mancing di muara, terutama untuk teman-teman yang pemula ya, atau yang baru pertama kali mancing di muara, itu di muara itu ada beberapa jenis ikan yang dia berbahaya teman-teman. Jadi nggak semua ikan yang kita tangkap itu statusnya aman. Ada beberapa jenis ikan yang berbahaya, yang ketika kita terkena sengatnya atau terkena bisa atau racunnya, itu bisa menimbulkan apa, infeksi, bisa menimbulkan kram, bisa menimbulkan eh, cedera yang cukup serius, bahkan ada yang bisa sampai membawa ke kematian. Jadi aku pikir ini menarik untuk aku bahas ya, karena mungkin ada teman-teman yang belum pernah mancing di muara, atau yang baru-baru mancing di muara penasaran jenis ikannya apa aja. Dan ini adalah jenis ikan yang umum kita temui di muara, terutama muara di Delta Mahakam ya teman-teman, di tempatku di Borneo, di Kalimantan Timur. Jadi untuk jenis ikannya, yang pertama itu adalah ikan otek teman-teman. Tempat aku bilangnya ikan otek atau ikan gagok. Ini adalah jenis catfish yang dia persebarannya itu adalah dari air tawar, air payau, sampai ke air laut ya, daerah pinggiran laut ya teman-teman, dengan kedalaman 20 meter pun kami pernah dapat ikan ini. Jadi ikan ini cukup luas jangkauannya dia ya. Dan sebagian teman-teman ini menyebut ikan ini putra daerah. Jadi kalau di tempat aku sih ini bukan ikan yang target kita ya, karena ini umum sudah kita dapat. uh, dan kali ini aku mau infokan ke teman-teman kalau jenis ikan ini adalah salah satu jenis ikan yang cukup berbahaya. Letak bahayanya di mana? Letak bahayanya adalah di patilnya, atau bagian tulangan terdepan dari sirip punggung dan sirip dayung yang kiri kanan. Nah, di situ adalah letak area berbahayanya dia. Dan ketika teman-teman terkena patilnya itu setidaknya bisa menimbulkan rasa kram atau uh, apa gatal. Ini untuk jenis otek atau gagok. Nah, selanjutnya itu ada ikan mayong, atau ada juga yang menyebut manyung, atau di beberapa daerah aku coba cari referensinya itu ada yang menyebut ikan jambal roti.
Nah, sama ini halnya seperti otek. Jadi dia tergolong dalam catfish juga. Dia biasanya juga ada di sekitaran muara, air tawar, tapi sudah mendekatin ke payau ya teman-teman. Kalau yang di air payau yang cukup jauh ke hilir itu biasanya udah kurang. Dia lebih cenderung habitatnya di sekitaran muara, air payau, terus sampai pinggiran laut. Ini sama, yang harus teman-teman hindari itu adalah bagian patil patil sirip punggung dan sirip dayungnya yang di kiri kanan itu. Untuk efeknya sama seperti otek, yang ditimbulkan adalah kram di bagian yang terkena luka atau tertusuk dari patil ini, terus gatal, bisa menimbulkan demam ringan, dan kalau kita lambat kita lambat menangani itu bisa terjadi infeksi. Terus yang selanjutnya ada ikan baung atau ikan lundu. Ini sama, ini juga termasuk dalam golongan catfish. Dan ikan ini memiliki bisa yang cukup atau racun yang cukup kuat. Terkena ini sama halnya seperti otek dan mayung, itu bisa menimbulkan gatal, kram, terus panas dingin, demam ringan gitu ya. Dan kalau lambat ditanganin juga bisa jadi infeksi. Selanjutnya ada ikan patin atau jambal muara ya teman-teman. Ini nggak beda sama patin atau jambal siam, sama-sama bisa atau kadar racun yang dia milikin ini bisa menyerang ke sistem pernapasan. Jadi kalau kita terkena patilnya, itu yang nyata dulu adalah kram di bagian yang terkena, habis itu demam ringan, dan bisa menimbulkan sesak napas atau susah ketika kita bernapas. Untuk tingkat racunnya itu lumayan, dan ketika itu kita lambat menanganinya itu bisa berakibat fatal. Lanjut lagi ke selanjutnya, ini yang unik nih, ini adalah salah satu jenis kerapu ya teman-teman. Kerapu, cuma dibanding kerapu yang lain kan biasanya kita makan tuh. Nah, untuk kerapu yang jenis ini pengecualian teman-teman. Bisa dimakan tapi pengolahannya agak rumit ya, harus dilakukan oleh orang yang memang benar-benar tahu atau yang benar-benar ahli dalam mengolah ikan. Penanganannya itu sama seperti pengolahannya sama seperti ikan fugu atau ikan buntal. Jadi untuk kerapu kodok ini dia ada bagian yang berbahayanya itu adalah di siripnya, sirip insang ya teman-teman. Sirip insang itu ada semacam duri tiga nongol, sama sirip punggung tulang terdepan juga ada tiga, sama sirip insang sebelah kanannya juga sama tiga. Dia ada tiga tulang yang duri yang tumbuh menonjol keluar yang cukup keras, dan itu itu adalah bagian berbahaya dari ikan ini. Untuk sengat bisanya sendiri atau sengat racunnya sendiri ini tergolong cukup kuat, dan ketika kita lambat menangani ini bisa menimbulkan memicu tekanan darah kita, dan detak jantung kita menjadi tidak normal atau enggak stabil. Terus ditambah lagi juga yang nyata pasti panas dingin, demam ringan, dan sama dia menyerang sistem pernapasan teman-teman. Kita bisa sesak napas kalau kena ini. Terus selanjutnya ada ikan sembilang atau lele muara. Nah, lele muara ini berbeda spesiesnya ya teman-teman dengan lele rawa, lele sungai, dan lele laut. Jadi lele muara ini dia spesies tersendiri. Untuk nama ilmiah, untuk teman-teman yang tahu bisa cantumin di kolom komentar.
Aku nama yang umum aja ya. Jadi untuk ikan sembilang ini sama itu area berbahayanya atau daerah berbahayanya adalah di patil. Patilnya di mana? Di sirip dayungnya yang kecil itu, yang dua kiri kanan. Sirip dayung atau sirip renang ya. Kalau teman-teman yang nggak tahu sirip dayung, sirip renang. Nah itu bagian tulang yang ngerasnya itulah bagian berbahaya dari si ikan ini. Jadi ketika terkena patilnya itu dia memasukkan racunnya lewat lewat patilnya itu. Jadi patilnya itu sebenarnya tujuannya untuk membuat luka dari predator yang mengancam dia. Terus ketika sudah terluka, maka di situ dia sebarkan racunnya. Dan racun dari sembilang ini juga cukup kuat. Dia bisa menimbulkan demam ringan, terus kram otot di daerah yang terkena sengatnya, infeksi, dan juga bisa membawa ke kematian ya teman-teman kalau penanganannya lambat, karena memang dia sistem kerja racun ini cepat, dia menyerang jantung dan paru-paru atau sistem pernapasan. Dan yang terakhir yang perlu teman-teman waspada ketika teman-teman mancing di muara adalah ikan pari. Nah ini adalah ikan pembunuh nomor 1 untuk di muara. Jadi aku urutin ya teman-teman dari yang awal sampai akhir ini. Dari jadi yang awal tadi ikan otek itu yang ringan ya, kadar resikonya cukup ringan, dan aku taruh pari ini paling akhir. Ini yang paling serius, kalau tidak ditangani dengan cepat ini yang bisa langsung menimbulkan kematian. Jadi bagian yang harus dihindari atau yang paling berbahaya dari ikan pari ini adalah 2 duri yang menonjol di pangkal ekornya. Pangkal ekor nanti di gambar juga sudah aku lingkarin ya teman-teman. Daerah itu yang harus dihindarin. Terus ini ada yang menyebut patil, tapi kalau aku kurang sepakat ya disebut patil, karena patil itu biasanya ada di bagian sirip dayung atau sirip renang dan sirip punggung, itu patil. Nah kalau ini sebagian teman-teman pemancing dan nelayan menyebutnya adalah sipet. Nah sipet yang 2 ini yang paling berbahaya, karena fungsinya untuk melukai dan menyemburkan atau mengalirkan atau menyalurkan racun dari si ikan pari. Dan ini kontan ya teman-teman, ketika kita terkena sipetnya itu udah nggak pakai nunggu beberapa jam, cuma cukup beberapa menit dia sudah bisa bikin kita sesak napas, dia sudah bisa buat detak jantung kita nggak teratur, terus dia sudah bisa bikin kita demam ringan, dan ketika kita lambat melakukan pertolongan dia bisa langsung membawa ke kematian. Nah jadi untuk teman-teman yang baru mainan di muara atau baru ikut mancing di muara, jika teman-teman ragu untuk jenis-jenis ikan yang berbahaya atau tidak, itu teman-teman bisa tanyakan sama kapten kapal yang teman-teman ikutin, atau teman-teman yang lain yang memang sudah biasa mancing di muara. Ketika teman-teman ketemu jenis catfish atau ikan yang bersengot, yang berkumis, semua jenis catfish itu berbahaya. Setidaknya ketika teman-teman terkena bisanya atau racunnya itu, teman-teman pasti kram otot dulu, terus demam ringan itu pasti, dan seburuk-buruknya adalah membawa ke kematian. Jadi jangan sembarangan ya teman-teman yang belum tahu, jadi minta tolong aja sama teman yang lain atau sama kapten kapal untuk melepas mata pancingnya atau melepas ikannya. Cara
Untuk penyimpanannya pun juga teman-teman harus perhatiin. Jadi ketika teman-teman dapat itu patilnya harus dipatah. Bagaimana cara patahnya? Itu teman-teman bisa matikan dulu ikannya, atau buat dia pingsan dulu dengan cara memukul kepala ikan. Setidaknya dia tidak menimbulkan gerakan yang yang membahayakan kita ya teman-teman. Langsung teman-teman buang patilnya, tulang keras yang paling ujung dari sirip punggungnya paling depan ya, yang tulang kerasnya itu, sama tulang keras dari sirip dayung atau sirip renang si ikan. Nah, untuk kerapu kodok itu agak susah penanganannya, jadi lebih baik dirilis. Karena apa? Untuk mengolahnya pun juga harus memerlukan pengetahuan khusus ya teman-teman. Jadi kalau aku saranin untuk kerapu kodok rilis aja. Terus untuk jenis sembilang, sama sembilang juga buang ininya, patilnya ya teman-teman. Buang patilnya bisa dengan cara memotong, atau untuk nelayan-nelayan tradisional di tempat aku, mereka biasa menggunakan pelepah nipah ya teman-teman. Pelepah nipah itu dipotong terus dikupas kulit kerasnya, jadi bagian lunak itu yang ditancapkan ke si patilnya si ikan ini, ditancapkan baru di patah, ditekuk supaya ininya patah, patilnya patah. Terus yang terakhir adalah pari tadi ya teman. Nah, pari itu sipetnya pastikan dibuang, dan pastikan itu terbuang ke dalam air. Jangan sampai itu ada di tertinggal di kapal, di pakaian kita, atau di tanah. Jadi jangan kita mau menyelamatkan diri kita sendiri tapi kita membahayakan orang lain yang selanjutnya. Saran aku hati-hati, tetap jaga kondisi, jaga kesehatannya teman-teman, jaga juga hobi boleh tapi safety itu penting. Nah, untuk penanganannya aku lupa ya nambahin ini, kita tambahin sedikit untuk penanganan atau pertolongan pertamanya. Itu ketika kita terkena sengatnya, itu kita harus mematikan jalur peredaran darah. Jadi misalnya terkena di bagian telunjuk nih, ikat, jadi diikat di daerah pergelangan tangan, kita ikat pakai karet atau pakai kain atau pakai tali atau apapun itu yang dia menghentikan peredaran darah ke atas. Jadi dimatikan dulu di situ, baru caranya banyak sih. Ada yang menggunakan air hangat, jadi bagian yang terkena atau yang luka itu dicuci dengan air hangat, dikompres dengan air hangat sebagai pertolongan pertama. Ada juga yang dengan menggigit dan menyedot terus membuang darah yang di daerah luka yang terkena sengatnya tadi. Ada juga yang menggunakan yang agak ekstrim ya teman-teman, ini agak ekstrim, dengan menggunakan air seni atau air kencing. Jadi air kencing ditampung terus disiramkan di situ, dan memang cukup terdengar ekstrim ya teman-teman, tapi di beberapa kasus ini aku lihat cukup efektif ya, cukup efektif, dan setidaknya untuk pertolongan pertama. Nah, terus saran aku bagi teman-teman yang mau beraktivitas mancing mau dimanapun itu, pastikan di dalam tas pancing teman-teman itu tersedia sarana untuk P3K. Setidaknya teman-teman ada punya obat antibiotik. Terus teman-teman harus siapkan antibiotik, terus teman-teman juga harus siapkan perban, harus siapkan alkohol, harus siapkan obat luka, terus plester. Dan memang kelihatannya sih cukup lucu ya, tapi namanya kita mancing di alam liar, wild fishing, bukan di kolam, itu resikonya banyak teman-teman. Jadi lebih baik menjaga, lebih baik kita siap sedia duluan. Jadi ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, itu kita setidaknya sudah punya sarana untuk pertolongan pertamanya. Oke, mungkin video kali ini aku cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang aku bagi itu menambah pengetahuan bagi teman-teman.
menambah informasi juga bagi teman-teman, bagi yang sudah mampir, yang sudah singgah di channel aku ucapkan terima kasih. Bagi yang belum subscribe, aku mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share, supaya aku juga jauh lebih bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya seputaran aktivitas dunia memancing. Oke teman-teman, aku akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.